komunikasi tatap muka terjadi penggunaan banyak saluran dengan banyak kesempatan untuk mengirim dan menerima pesan dengan proses komunikasi yang kompleks. Sedangkan proses komunikasi massa untuk produksi dan distribusi pesan-pesannya lebih kompleks dibandingkan dengan sistem atau jenis komunikasi lainnya. Pesan-pesan dari media tersebut akan diterima dan dikonsumsi oleh banyak orang yang bersifat heterogen dan anonim. Elizabeth N. Neumann mengidentifikasi ciri komunikasi massa sebagai berikut. Yang pertama, bersifat tidak langsung. Pesan-pesan komunikasi massa sampai ke khalayak harus melalui media teknis, maka dari itu tidak terjadi komunikasi secara tatap muka. Yang kedua, proses komunikasi massa bersifat satu arah. Tidak ada interaksi antara peserta komunikasi, yaitu media ataupun khalayak. Yang ketiga, pesan-pesan komunikasi massa bersifat terbuka untuk publik yang tidak terbatas dan anonim. Dan yang keempat, mempunyai publik atau khalayak yang tersebar. Sementara itu, Joseph A. DeVito mengatakan karakteristik komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya, dan disalurkan melalui pemancar audio ataupun visual. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa karakteristik komunikasi massa diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, komunikator terlembagakan. Komunikasi massa melibatkan lembaga. Komunikatornya tidak bergerak perorangan, melainkan bergerak dalam organisasi yang kompleks. Kegiatan komunikasi lebih terencana, terjadwal, dan terorganisasi. Yang kedua, pesan komunikasi massa bersifat umum dan terbuka. Pesan komunikasi massa ditujukan untuk semua orang, tidak untuk sekelompok orang tertentu. Pesan komunikasi massa juga tidak dimaksudkan untuk kebutuhan per orang ataupun kebutuhan pribadi. Yang ketiga, komunikan bersifat anonim dan heterogen. Anonim berarti pengirim dan penerima tidak saling kenal, sedangkan heterogen yang berarti banyak, yang dalam artian adalah khalayak yang banyak yang datang dari berbagai latar belakang sosial, demografis, ekonomi, dan kepentingan yang beragam. Khalayak komunikasi massa tersebar luas dan tidak mengenal batas geografis dan kultural. Yang keempat, media massa menimbulkan keserempakan. Pesan-pesan media massa diterima dan dikonsumsi oleh khalayak secara serempak dan sama. Yang kelima, komunikasi massa lebih mengutamakan isi atau apa yang dikatakan daripada hubungan ataupun cara mengatakan. Isi pesan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan aspek kehidupan lainnya. Yang keenam, proses penyampaian pesan komunikasi massa bersifat cepat dan tidak terkendala waktu dalam jangkauan khalayak yang luas. Di samping itu, penyampaian pesan juga bersifat berkala dan tidak bersifat temporer ataupun permanen. Yang ketujuh, stimulasi alat indera terbatas. Stimulasi alat indera tergantung pada jenis media. Sebagai contoh, indera penglihat digunakan untuk menggunakan media cetak, seperti ketika membaca surat kabar, majalah, ataupun buku. Indera pendengaran dimanfaatkan untuk mendengar radio, dan indera penglihatan untuk dimanfaatkan jika menikmati siaran televisi. Yang kedelapan, umpan balik dalam komunikasi massa bersifat tertunda dan tidak langsung. Komunikator tidak dapat dengan segera tahu bagaimana reaksi khalayak terhadap pesan yang disampaikan.